Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian, saudara-saudara dan saudari-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita ditakdirkan dikumpulkan di majelis yang mulia ini, majelisnya para malaikat, majelisnya para hamba-hamba Allah yang salih dan salihah, majelis yang di dalamnya diliputi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat Allah dan kasih sayangnya, majelis yang di dalamnya turun sakinah, ketenangan dari sisi Allah Rabbal Alamin, majelis yang di dalamnya hamba-hamba Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya yang mulia, majelis yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berjumpa lagi di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah kita mulai landasan pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah kita baca apa yang telah disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita ulangi sedikit dari awal. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu, faqul, maka jawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin, yang mentarbiyahku, yaitu mengaturku, wa rabbi jami'al alamin, dan yang mentarbiyah seluruh alam, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, wa huwa ma'budi, dia yaitu Allah adalah sesembahanku, laisa li ma'budun siwa,
Tidak ada sesembahan selain Dia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dhalikal alam. Dan semua yang selain Allah adalah alam. Apa alam? Makhluk, ya. Dan semua yang selain Allah adalah makhluk. Wa ana, dan aku, min dzalikal alami, salah satu dari alam tersebut. Sampai poin ini kita sudah membahasnya, betul Pak ya? Nah. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Fa idza qila laka, jika engkau ditanya, bima, dengan apa, arafta rabbaka, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, dengan apa engkau mengenal Allah. Faqul, maka jawab, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya atau tanda-tandanya, wa makhluqatihi, dan dengan makhluk-makhluknya. Baik, jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal, mengetahui Allah Rabbmu, jawab dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tandanya, dan makhluk-makhluknya. Dulu sudah kita sampaikan ya, sudah kita jelaskan bahwa tanda atau ayat-ayat Allah itu ada dua, kan gitu ya. Ayat-ayat Allah ada dua. Artinya ayat-ayat di sini bahwa tanda-tanda kebesaran, keagungan, kemuliaan kerajaan Allah yang tanpa batas. Kalau memang kekuasaan, kemuliaan, kebesaran Allah tanpa batas, istilahnya begitu ya, maka dialah satu-satunya Rabb yang disembah. Maka dialah satu-satunya ilah sesembahan yang berhak disembah. Dan itu semua bisa diketahui dengan apa? Dengan tanda-tanda, dengan melihat tanda-tanda dan ayat-ayatnya. Dan ayat-ayat Allah ada dua. Dulu sudah kita sampaikan. Yang pertama ayat-ayat apa? Masih ingat tak? Pertama ayat-ayat kauniyah. Yang kedua ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah itu apa? Makhluknya, yaitu ciptaannya, ya, ciptaan-ciptaannya, yaitu makhluk-makhluknya. Kemudian syar'iyah apa? Syar'iyah nas, dalil Al-Quran dan Sunnah. Semakin kita memahami dua ayat ini, sungguh kita akan lebih mengenal Allah Rabbul Alamin. Siapa Allah itu? Dengan memperhatikan ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaannya ini. Ciptaannya ini, langit, ya, bumi, matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Dan akan disebutkan oleh penulis nanti rahimahullahu ta'ala. Maka semakin kita mengenal itu, akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian semakin kita memahami dan memikirkan ya tanda-tanda ayat-ayat Allah syar'iyah, yaitu nas, dalil Al-Quran dan Sunnah, maka semakin pula kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, jadi
Dengan apa kita mengetahui Rabb? Yaitu dengan ayat-ayatnya atau dengan makhluk-makhluknya. Di antara ayat-ayat Allah adalah makhluk-makhluknya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Di antara tanda-tandanya adalah pergantian malam dan siang, wasyamsu dan matahari, wal qamaru dan bulan. Berarti ini tanda-tanda apa, Pak? Ayat-ayat apa ya di sini? Malam, siang, matahari, bulan. Kauniyah, ya. Ini diantaranya, kenapa penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 tanda ini? Karena setiap hari kita melihatnya. Apa itu? Malam. Tadi malam sudah kita ngerasain malam seperti apa. Sebentar lagi siang, kita lihat siang. Kemudian matahari kita lihat tiap hari. Bulan pun demikian, kita lihat tiap hari. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan tanda-tanda akan kebesaran, keagungan, kemuliaan dan kerajaan Allah Rabbal Alamin. Baik, malam, subhanallah ya. Kalau kita perhatikan malam itu, ya untuk apa malam itu? Ya untuk istirahat. Coba kalau tidak ada malam gimana? Siang terus gitu. Kapan istirahatnya? Berarti kalau siang terus kerja, terus cari duit, terus begitu. Kapan istirahatnya? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti malam itu nikmat. Ya, malam itu nikmat. Kemudian juga siang. Kenapa ada siang? Untuk mencari nafkah, ya, untuk mencari ma'isyah dan seterusnya. Masya Allah ya. Dan kalau kita lihat siang terang terus ya, terang terus atau terus terang. Terus terang. Masya Allah, kalau seandainya itu malam terus, nggak ada siang, terus gimana tuh ya? PLN kuat nggak menyediakan apa ini? Listrik ya. Kalau malam terus gitu loh, nggak ada siang. Masya Allah ya. Kemudian ada siang dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Kalau kita perhatikan matahari, Masya Allah ya, begitu besar sekali itu matahari, dan memiliki pengaruh yang luar biasa pada setiap makhluk ya. Pengaruh buat siapa? Buat manusia, buat tumbuh-tumbuhan, buat binatang, buat lautan, buat bumi, buat udara, semuanya punya pengaruh yang luar biasa ini matahari. Coba kalau tidak ada matahari, Masya Allah. Dan dari awal Allah menciptakan matahari ya seperti itu. Dia berputar pada porosnya, tidak pernah keluar dari edarannya itu, tidak pernah keluar. Dari Allah pertama menciptakan matahari. Sejak kapan Allah ciptakan matahari? Sejak lama kan gitu, sejak lama sekali. Dari dulu ya seperti itu, tidak semakin menjauh dari bumi dan tidak juga semakin mendekat ke bumi. Coba kalau seandainya itu matahari menjauh dari bumi, apa yang terjadi? Bumi akan dingin, mungkin menjadi salju, es dingin, dan nggak mungkin kita hidup di alam seperti itu. Kemudian seandainya matahari itu lebih sedikit mendekat ke bumi, apa yang terjadi? Panas sekali, dan mungkin bisa membakar apa-apa yang ada di bumi. Nikmat Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian dan banyak sekali lah ya pengaruh-pengaruh matahari pada makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini, termasuk manusia, dan dia berputar terus
terus berputar terus, tidak pernah berhenti dari awal Allah menciptakannya. Yang berputar apa sih? Mataharinya atau buminya? Bumi ya, matahari. Masya Allah, ikhtilafal ulama nih, berbeda pendapat nih para ulama ini, Masya Allah. Kalau teori yang kita dapatkan dulu waktu kita sekolah ya, itu bumi yang berputar, bumi yang memutari matahari. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, ternyata matahari ya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari yang tajri itu apa? Tajri kalau air itu mengalir gitu kan, kalau orang berlari yang gitu. Berarti matahari itu berlari, berputar terus pada porosnya. Dan itu Masya Allah, ini nas Al-Quran menunjukkan itu, sudah berputar ke sana kemari sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kita kisah, dan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan itu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah kisah seorang nabi. Nabi siapa itu? Nabi yang menggantikan Musa alaihissalam. Nabi siapa? Yusha bin Nun. Setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal, kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha bin Nun, dan dia seorang nabi Yusha bin Nun. Nah, ketika terjadi pertempuran, peperangan, jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir, itu dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar matahari itu diberhentikan. Sudah sampai itu mataharinya? Belum. Riyadhus Shalihin. Nah, Yusha bin Nun minta kepada Allah agar itu matahari berhenti. Kata beliau kurang lebih ya, wahai matahari, engkau berputar itu karena perintah Allah, sebagaimana aku berjihad ini juga perintah Allah. Aku berjihad, kami berjihad fisabilillah, ini perintah Allah. Begitu juga engkau berputar, itu pun perintah Allah. Kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, berhentikanlah matahari itu. Dan betul, seketika itu juga matahari berhenti, tidak berputar lagi. Berhenti. Yang seharusnya maghrib nggak jadi maghrib. Kenapa? Karena waktu itu matahari akan tenggelam, dan kalau sudah tenggelam itu perang, istirahat dulu gitu. Istirahat dulu. Kalau mau menang nggak jadi menang gara-gara tenggelam matahari. Mungkin yang hari itu mau menang nggak jadi menang besok, karena mungkin strateginya diganti, dirubah sono sini ya. Sehingga Yusha bin Nun minta kepada Allah agar matahari diberhentikan, dan berhenti. Masya Allah ya. Setelah berhenti, baru dilanjutkan peperangan dan dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh Yusha bin Nun dan kaumnya. Setelah selesai perang, apa yang terjadi? Matahari kembali berputar pada porosnya. Berarti belum pernah matahari itu berhenti, belum pernah, kecuali di zaman itu, di zaman Yusha bin Nun, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari sini menunjukkan yang berputar itu mataharinya atau buminya. Kalau seandainya bumi itu yang berputar, tentu Yusha bin Nun minta yang diberhentiin apanya? Bumi. Dan kalau berhenti bumi plek, dari berputar plek berhenti, kayak jenengan naik mobil rem mendadak gimana?
Kan muntang-manting ya, muntang-manting mungkin ya begitu. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah mengatakan demikian, matahari berlari, berputar, berjalan kencang sekali sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matahari itu Masya Allah besar sekali ya. Tapi matahari ketika tenggelam kemana Pak? Nah, ketika matahari tenggelam kemana? Ke barat ya? Iya barat. Ketika tenggelam ke arah barat, kemana dia? Subhanallah, ternyata dalam riwayat yang disebutkan, dan ini sahih, dia ternyata sujud di hadapan Allah, di bawah arsy Allah Rabbul Alamin. Ketika dia tenggelam, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana cara sujudnya? Wallahu a'lam. Ya, dia sujud kepada Allah dan menunggu izin Allah, apakah besok dia akan terbit dari timur atau dari barat. Ternyata Allah mengizinkan dia untuk terbit dari sebelah timur. Akhirnya dia terbit sebelah timur. Makanya pada saatnya nanti matahari terbit dari mana? Barat. Nanti menjelang kiamat besar, matahari akan terbit dari barat. Masya Allah ya. Berarti waktu itu Allah mengizinkan dia untuk terbit dari barat. Ada yang mengatakan sampai 3 hari. Kalau sudah matahari terbit dari barat, ya sudah, nggak ada lagi taubat. Taubat ditutup, yang muslim ya muslim, yang kafir ya kafir, yang munafik ya munafik, yang zalim ya zalim, yang berbuat dosa ya berbuat dosa, yang berbuat taat ya berbuat taat. Sudah semuanya seperti itu dan tidak bisa kembali lagi. Yang kafir mau masuk Islam karena sudah melihat mereka, waduh, itu matahari terbit dari barat, berarti betul-betul kiamat ini. Orang-orang kafir gimana? Ingin masuk Islam nggak? Ya ingin masuk Islam, beriman kepada Allah, tapi percuma, nggak akan diterima oleh Allah, dan begitu seterusnya. Itulah matahari, ya Masya Allah. Dan akhirnya azanillahu wa iyyakum, matahari nanti, matahari dan bulan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Disebutkan oleh Nabi SAW, matahari dan bulan itu nantinya akan dilemparkan ke dalam neraka. Kok dilemparkan neraka gimana? Apakah dia berdosa? Apakah dia berbuat maksiat sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka? Jawabannya tidak. Dia dimasukkan ke dalam neraka itu bukan karena dia disiksa, bukan karena dia diazab, tidak, tapi untuk menambah azab bagi orang-orang yang ada di dalam neraka. Allahu Akbar ya. Untuk menambah dahsyatnya azab neraka dengan dilemparkan dua makhluk Allah yang sangat besar ini, matahari dan bulan. Sebagaimana para malaikat. Ada malaikat-malaikat yang dimasukkan ke dalam neraka. Bukan berarti malaikat itu diazab di neraka, tapi apa? Untuk mengazab orang-orang yang ada di dalam neraka. Sangat mengerikan sekali ya, sangat mengerikan sekali. Berarti kalau matahari, bulan itu ada di neraka, berarti neraka itu besar banget ya. Ya besar banget lah. Belum lagi orang-orangnya yang sangat banyak, belum lagi orang-orangnya yang besar-besar di situ ya. Belum lagi apa tadi itu, matahari dan bulan di situ. Tentu akan neraka ini besar sekali dan dalam sekali. Masya Allah ya. Berapa kedalaman neraka itu Pak?
Berapa kedalaman neraka itu? Itu dalam banget gitu Pak ya. Itu dalam banget, dalam banget. Rasulullah SAW atau para sahabat pernah mendengar suara dentuman waktu itu kan, suara dentuman keras. Dentuman ini menandakan ada dua benda yang saling bertabrakan dengan keras banget. Setelah itu Rasul SAW bertanya kepada para sahabat, dan hadis ini riwayat Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah, apakah kalian tahu suara apa tadi itu? Para sahabat menjawab, Wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, tadi itu sebuah sakhroh, sebuah batu besar yang dilemparkan dari mulut neraka, dan selama 70 tahun sekarang baru nyampe. 70 tahun. Jadi suara dentuman tadi itu ternyata batu besar ya, yang dilemparkan dari permukaan neraka itu, mulut neraka di atas sana itu, melayang-layang selama 70 tahun baru nyampe. Berarti gimana itu? Itu dalam banget itu, dalam banget. Bahkan dalam riwayat disebutkan lebih dari 70 tahun. Masya Allah. Baik, tahunnya apa? Tahun di sisi Allah atau tahun di sisi manusia? Kalau tahun di sisi manusia sehari berapa jam? 24 jam. Tapi kalau satu hari di sisi Allah sama dengan berapa tahun? 1000 tahun manusia. Jadi wallahu alam, apakah 70 tahun di sisi Allah atau 70 tahun di sisi manusia? Allah alam. Taruhlah di sisi manusia, itu sudah jauh banget, sudah dalam banget gitu. Kemudian juga para neraka itu Masya Allah ya, sangat luas sekali, sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Tadi matahari dan bulan yang begitu besarnya itu dilemparkan ke dalamnya. Kalau begitu membutuhkan tempat yang luas dan besar. Begitu juga penghuni neraka itu dibesarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bagaimana tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Gigi geraham, gigi itu sebesar gunung Uhud. Bagaimana kepalanya, bagaimana kakinya, bagaimana tangannya, bagaimana perutnya. Satu orang segitu besarnya itu, bagaimana dengan jumlah yang sangat banyak? Kalau memang orang-orangnya dibesarkan oleh Allah, tentu membutuhkan tempat yang luas. Belum lagi apa? Belum lagi jumlahnya yang sangat banyak. Baik, mana yang lebih banyak, penduduk neraka atau penduduk surga? Nah, ya neraka lah, neraka. Baik, sekarang ini banyakkan mana sih kaum muslimin dengan kaum kafirin? Tidak di Indonesia loh, nggak di Indonesia, di seluruh dunia. Kaum muslimin berapa persen? Berapa persen Mbak? Islam ada 5%, lebih 10, 6 lah, 6, 7 ya, ditawar ada 5, misalnya 5, berarti selainnya kafir kan? Kafir. Kalau memang kafir berarti penduduk neraka. Tuh, dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian postur tubuh yang sangat besar sekali. Belum lagi apa? Belum lagi para malaikat yang ada di dalamnya. Dan antum tahu besarnya malaikat seperti apa? Besarnya malaikat seperti apa? Sering ya Nabi SAW sering menyebutkan, mengkhabarkan tentang sifat-sifat malaikat. Di antaranya adalah besarnya malaikat. Jibril saja memiliki berapa sayap? 600 sayap. 600 sayap. Belum malaikat-malaikat yang lain. Malaikat pemikul arsy. Gimana besarnya? Pemikul arsy.
Dulu sudah kita sampaikan, dari telinga sampai pundak itu berapa tahun perjalanan? 700 tahun. Artinya sahih. Dari syahma udhunai, dari apa ini yang lembut ini sampai ke pundak itu 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan apa? Ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW, yaitu burung terbang dengan cepat tidak pernah berhenti. Burung terbang dengan cepat tidak pernah berhenti selama 700 tahun. Ya, terus piye iki? Masya Allah. Ini baru satu malaikat pemikul penyanggah Arsyur Rahman. Belum dari telinga ke atas, belum pundak ke bawah. Ini baru dari telinga ke pundak saja sekian gitu loh. Belum ke bawahnya, belum ke atasnya. Berarti besar banget. Malaikat-malaikat yang ada di neraka tadi itu dengan jumlah yang banyak, dengan postur tubuh yang sangat besar, mereka mengazab, menyiksa orang-orang atau penduduk neraka. Berarti gimana ini? Neraka berarti gede banget neraka itu. Ya besar banget sudah. Nggak bisa dibayangkan besarnya dan dalamnya neraka itu. Gimana itu orang kalau dilemparkan ke dalam neraka itu? Masya Allah, na'udzubillahi min dalik, dari neraka jahanam ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali ke pembahasan kita tadi. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran, keagungan, kemuliaan kerajaan Allah rabbal alamin adalah pergantian malam dan siang, matahari dan bulan. Bulan, Masya Allah, kalau kita perhatikan bulan itu ketika di tanggal pertama, tanggal 1 kecil ya, iya, tanggal 2 agak besar, 3, 4, 5 sampai tanggal 14, 15 terang benderang. Kemudian setelah itu apa? Semakin mengecil terus hilang. Kalau kita perhatikan itu mirip dengan umur manusia. Nah, dengan usia umur manusia, ketika lahir kecil, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dari remaja itu apa? Dari remaja, dewasa, terus, nah, remaja berarti itu masa-masa kuatnya ya umur 30 sampai 40 ya, itu masa-masa kuatnya. Kalau bulan berarti umur tanggal 13, 14, 15. Setelah itu apa? Mulai sudah umur 40 itu kan, sudah umur 40 hati-hati makannya. Salah makan, asam urat. Terus nah sudah ngantuan, lagi nyetir ngantuk aja kan gitu. Baru berapa setengah jam udah ngantuk. Nah, itu usia semakin tua. Setelah itu apa? Mati, hilang kan gitu, hilang sebagaimana bulan tanggal akhir itu selesai, habis. Sebagaimana gaji juga harus itu habis ya, habis. Mulai lagi dari awal dan begitu seterusnya. Itu bulan. Masya Allah ya, begitu besar keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mampu menciptakan semua itu. Bulan yang begitu besar, matahari yang begitu besar, siang malam. Ini menunjukkan akan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah satu-satunya Rabb yang disembah, satu-satunya ilah yang berhak disembah, bukan yang lain. Nanti akan disebutkan ayatnya insyaallah. Tapi kita lanjutkan. Penulis berkata rahimahullah, wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya adalah
as-samawatus sab'. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluknya adalah as-samawatus sab'u, 7 langit. 7 langit. Betul, 7 ada langit, ada 7 ya. Nah, langit ada 7 lapis langit. Dan dulu sudah kita sampaikan tentang besarnya, tebalnya, kekuatannya, isi-isinya. Dulu sudah kita sampaikan ketika kita membahas tentang apa itu? Ayat kursi ya. Nah, hikmah ayat kursi itu, faidah ayat kursi. Salah satunya kita bahas bagaimana besarnya, tebalnya, jauhnya antara langit satu dengan langit berikutnya. Dulu sudah kita sampaikan jarak antara bumi dengan langit yang pertama berapa tahun perjalanan? 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke 2 sama, 2 ke 3 sama, 3 ke 4 sama, 4 ke 5 sama, 5 ke 6 sama, 6 ke 7 sama, masing-masing 500 tahun perjalanan. Ketebalan langitnya itu sama antara jarak antara langit dan bumi, 500 tahun perjalanan. Belum isi-isinya. Isi langit yang pertama atau isi langit yang kedua itu lebih banyak daripada isi langit yang ada di tingkat pertama. Yang ketiga lebih banyak dari yang kedua. Yang keempat lebih banyak dari yang ketiga, dan begitu seterusnya. Masya Allah. Kita lihat langit tanpa tiang, ya kan gitu, tanpa tiang. Kalaupun pakai tiang nggak kelihatan, istilahnya gitu. Pokoknya langit besar sekali, luas sekali, ya, dan tinggi sekali. Itu ada 7, dan sering kita sampaikan di majelis ini juga. Kemudian wal ardunas sab', dan arduna. Ardun itu bumi, as-sab' 7, dan 7 bumi. Langit ada 7, bumi ada 7. Allah berfirman dalam surat At-Talaq itu ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi yang semisalnya, Tapi yang semisalnya berarti apa? 7 kan gitu, 7 sama. 7 langit, 7 bumi. Tapi bumi ada 7 lapis atau lapis ya Pak? Lapis. Khilaf para ulama tentang bumi. Tapi bumi kan bulat ya, bumi bulat. Katanya sih, tapi insya Allah bulat. Tapi 7 bulatan atau 1 tapi lapis 7. Lapis 7. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan 7 ini bulatan itu. Dan yang kita berada di atasnya ini 1 dari 7. Yang 6 mana? Ya wallahu a'lam di mana yang 6. Ya. Kan alam ini kan luas banget ya. Bintang-bintang saja, bintang-bintang yang ada di atas sana itu berapa jumlahnya? Planet-planet, bintang-bintang, berapa lagi? Bulan, katanya matahari ada ternyata lebih dari 1 katanya kan. Itu di atas sana, nggak tahu di atas sana atau di bawah sana. Di bawah sana bagi orang yang ada di bawah bumi ini, berarti di sononya, di sono itu luas banget kan gitu. Maka
Maka wallahu alam ya, dari pendapat para ulama ini yang jelas bahwa bumi itu 7. Bahkan ada yang mengatakan bumi itu 7 lapis, ada yang mengatakan. Berarti yang di sini yang kita berada di atasnya ini lapisan yang pertama kan, lapisan yang pertama. Di bawahnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata mereka di lapisan yang ketujuh itulah tempatnya neraka. Tempat nyawa orang-orang kafir musyrik yang disiksa di neraka di situ. Ada yang mengatakan demikian. Berarti kalau yang berpendapat seperti ini, berarti di dalam bawah sana itu neraka yang berkobar-kobar apinya. Gimana itu? Dan alhamdulillah panasnya itu tidak sampai ke permukaan sini. Kenapa? Karena dihalangi oleh lapisan-lapisan bumi 6, 5, 4, 3, 2. Ada yang mengatakan demikian. Kalau benar ini, ya berarti masya Allah ya. Apa kita nggak merasa khawatir, takut kepada Allah? Di bawah kita itu ada neraka, api yang membakar, bahkan tidak membakar, memakan, melahap. Apa nggak takut sama Allah gitu? Kita berada di permukaan bumi ini, kemudian kita bermaksiat kepada Allah, sedangkan di bawah ini ada neraka. Kalau memang betul seperti itu, masya Allah ya, alhamdulillah kita tidak merasa panas. Bahkan dalam pelajaran fikih disebutkan kenapa sholat zuhur lebih bagus, lebih utama kalau lagi terik itu diundurkan beberapa saat, betul ya? Dalam pelajaran fikih, kalau matahari sedang panas-panasnya, cuacanya panas banget, itu dianjurkan dan disunahkan sholat zuhur itu diakhirkan beberapa saat. Alasannya apa? Karena waktu itu neraka jahanam sedang bergejolak, sedang bernafas, sedang bergejolak, lagi bergejolak. Penduduk bumi merasakan panasnya gitu. Padahal neraka itu di mana kan gitu? Ada yang mengatakan di bawah tadi itu sedang bergejolak, sedang bernafas, dan nafasnya itu dirasakan oleh penduduk bumi. Maka dianjurkan untuk mengundur ya, mengakhirkan beberapa waktu sholat zuhur. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada panas banget ya Pak ya. Di negeri kita ini tropis, tidak terlalu panas. Panas-panasnya ya tetap hangat gitu ya. Dingin-dinginnya ya tetap hangat juga ya. Tapi kalau di negeri-negeri sana panas ya panas banget, sampai pecah-pecah kaki kan gitu. Dingin ya dingin banget sampai pecah-pecah kaki dan bibir itu. Nah, itu disunahkan untuk mengakhirkan beberapa saat sholat zuhur. Kenapa? Karena neraka jahanam sedang bergejolak. Masya Allah ya. Jadi diantara makhluk-makhluknya adalah 7 langit dan 7 bumi. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya ya, dan apa-apa yang ada di dalam 7 langit dan apa-apa yang ada di dalam 7 bumi. Masya Allah ya, 7 langit yang segitu besarnya, bagaimana dengan isinya? Isi langit yang pertama saja, antum hitung ada apa itu? Ini baru yang pertama nih. Ada bumi, ya ada bumi, ada apa itu? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet yang jumlahnya miliaran. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Rabbul Alamin. Itu baru di langit yang pertama. Dan kaidah mengatakan langit yang kedua isinya itu lebih banyak, lebih besar-besar daripada di langit yang pertama.
Yang ketiga lebih banyak dari yang kedua, dan begitu seterusnya. Yang kita lihat setiap hari saja lah. Ini di langit yang pertama itu, di sana itu. Kalau kita pulang kampung nih baru kelihatan tuh planet bintang-bintang itu ya. Itu kan masih jernih banget itu. Coba sampai hitung itu berapa itu. Sampai hitung, nggak akan sampai lah, ngapain ngitung-ngitung bintang, ya kan? Pokoknya banyak banget, jutaan, miliaran, mungkin juga triliunan kalau digabung semuanya. Ini Allah mampu menciptakan itu. Allah yang mengatur semuanya itu, akhi, sehingga satu dengan yang lain tidak apa? Tidak berbenturan. Mereka seimbang, berjalan di porosnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Matahari ya di jalannya di situ, bulan ya berjalan di situ, planet ini berjalan di tempatnya, begitu seterusnya sampai waktu yang Allah tetapkan. Kapan itu? Kiamat. Kalau sudah kiamat, sudah aturan itu sudah nggak ada lagi. Kalau sudah nggak diatur gimana? Nah sudah, masing-masing berantakan, berantem, tabrakan sono sini. Makanya ketika malaikat peniup apa itu? Sangkakala, yaitu Israfil, tiupan yang pertama itu berarti hancurnya semua makhluk. Itu suaranya itu ternyata berjalan, dia itu berjalan di bawah dulu, bumi berjalan, setiap yang dilewati suara tersebut pasti mati, pasti hancur, pasti manusia mati, bangunan hancur semuanya, bumi meledak, lautan keluar isinya yaitu api. Nah, terus kemudian suara ini naik ke atas sehingga semua yang didengar oleh suara tersebut hancur semuanya, termasuk apa? Matahari, bulan, bintang, semuanya hancur berantakan sampai mentok ke atas langit sana. Langit pun runtuh, langit pun pecah, langit pun meleleh. Coba itu gimana itu? Tapi langit yang begitu dahsyat, yang begitu ya hebat gitu ya, hancur semuanya, mati. Masya Allah ya. Waman fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya, di dalam langit dan di dalam bumi. Apa di dalam bumi? Termasuk kita, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, kemudian cacing, kecoa, rayap. Rayap, betul, rayap ya. Ya Allah, kapan datangnya ini rayap? Tiba-tiba aja udah genteng foto melorot. Subhanallah, itu makhluk Allah, dan itu ciptaan Allah, dan Allah yang mengatur itu. Allah yang menciptakan semua itu. Belum partikel-partikel yang ada di dalam bumi, ada gas, ada minyak, ada bensin, ada timah, ada besi, ada emas, ada perak, semuanya itu milik Allah Rabbal Alamin. Allah yang menciptakan itu. Belum yang ada di lautan. Ada apa di lautan? Ya sudah banyak sekali lah, antum lebih tahu insyaallah. Itu semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, semua itu adalah makhluk Allah Rabbal Alamin. Semua itu adalah ciptaan Allah. Semua itu Allah yang mengatur. Kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan makhluk-makhluk Allah yang sangat menakjubkan ini, kita akan semakin yakin bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur. Kalau memang Allah satu-satunya pencipta dan pengatur semua itu, maka dialah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah.
Kenapa ada orang yang nyembah patung, nyembah batu, nyembah orang yang telah meninggal dunia, nyembah apa lagi? Tapi akhi, nyembah itu tidak hanya sujud ruku, akhi. Nyembah itu tidak hanya sujud ruku kepada makhluk itu. Mengagungkan sesuatu itu pun termasuk menyembah dia. Baik. Dalam pelajaran akidah disebutkan apa, akhi? Ada tanjim. Tahu tanjim antum ya? Menyandarkan turun hujan kepada apa itu? Kepada bintang. Adanya bintang ini turun hujan. Dengan kata lain, menisbahkan peristiwa-peristiwa bumi dengan bintang gitu loh. Ada tsunami disandarkan kepada bintang, ada gempa, ada hujan, ada angin ribut, ada banjir, semuanya disandarkan kepada bintang. Baik. Ini termasuk syirik tidak? Syirik. Atau dengan bahasa yang dengan bahasa yang lebih mudah lagi, yaitu ramalan bintang. Nasib seseorang disandarkan kepada bintang, sama saja itu. Wah, sampai lahir di apa bulan apa gitu? Bintang apa? Bintang Leo. Wah, nasibnya baik, kerjaannya baik, bojone ayu, sugih. Taib. Apa hubungannya kaya, istri cantik dan yang lainnya dengan bintang tadi itu? Kan gak ada hubungannya kan? Hubungannya apa? Ini syirik, akhi. Kalau dia meyakini hanya sebagai sebab saja, kalau meyakini bahwa bintang-bintang itu hanya sebagai sebab saja, maka itu syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bintang itulah yang menjadikan semua kejadian itu, syirkul akbar. Kalau dia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan, bintang itulah yang menjadikan nasib seseorang bagus, bintang itulah yang menjadikan orang itu sehat, ini sudah syirkul akbar. Nah, sekarang banyak nggak jual-jual buku bintang-bintang itu? Jangan sekali-kali baca kitab itu. Baca saja sudah bahaya itu. Nah, ini tauhid, inilah tauhid, akhi. Nah, bintang termasuk makhluk seperti kita. Bintang seperti kita makhluk, sama-sama makhluk. Kita diatur sama Allah, kita makhluk Allah. Ya, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sebagaimana orang sudah meninggal dunia tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat dan seterusnya. Taib akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Terakhir, penulis rahimahullah ta'ala membawakan sebuah dalil, membawakan dalil Al-Quran surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari. Ada nggak orang yang sujud kepada matahari? Taib, kenapa Allah menyebutkan, kenapa kok tidak? Janganlah engkau beribadah kepada matahari. Kenapa dikatakan kenapa jangan engkau bersujud kepada matahari? Karena sujud itu bagian dari ibadah. Ya, sujud. Makanya sholat kadang-kadang kalau disebutkan sujud saja itu maksudnya apa? Sholat. Ya,
fa'aktsirus sujud, maka perbanyaklah engkau sujud. Artinya perbanyaklah apa? Salat, begitu maksudnya. Nah, di sini pun demikian. Artinya jangan engkau beribadah, janganlah engkau menyembah matahari. Tidak aja matahari, akhi. Tidak hanya matahari, termasuk bulan, termasuk bintang-bintang tadi, termasuk orang yang sudah meninggal dunia, termasuk benda-benda misalnya keramat dan jangan beribadah kepada mereka, jangan sujud kepada mereka, ya. Dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya menyembah kepadanya saja. Jadi hikmah dari kita memikirkan, merenungkan ciptaan Allah tadi itu, hasilnya tadi itu, kita hanya menyembah kepada Rabb yang menciptakan semua itu, tidak kepada yang diciptakan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu, sudah jam 6 lewat. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Tapi demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi barangkali ada yang bertanya, silakan. Boleh, silakan. Pemahaman sementara saya yang saya ketahui bahwa makhluk Allah yang tiga itu matahari, bulan dan bumi itu bulat dan yang lebih besar dari ketiganya adalah matahari. Nah, waktu kiamat neraka, bumi dan matahari dan bulan itu masuk neraka, begitu luasnya neraka. Ada di sini bahwa neraka ada di dasar bumi. Gimana bisa saya masuk ke bumi? Iya, masya Allah. Masalah neraka, ya, masalah yang akan datang itu kan tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Nah, itu kan tadi saya katakan pendapat, ada sebagian pendapat bahwa, makanya para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat tentang neraka itu di mana gitu. Neraka itu di mana? Ada yang mengatakan di atas, ada yang mengatakan di bawah, bahkan ada yang mengatakan tawakuf. Tahu tawakuf itu? Tawakuf itu nggak berpendapat apakah di bawah atau di atas. Wallahu a'lam berada di mana itu neraka. Kalau surga jelas dia di atas, kan gitu, di atas. Tapi neraka berbeda pendapat para ulama. Nah, salah satunya ada yang mengatakan di kerak bumi. Jadi bumi ini di keraknya ini di sini. Apa namanya? Inti, di kerak atau di inti bumi. Ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau dia itu di inti bumi, terus katanya matahari nanti sedangkan matahari segitu besar, bulan yang begitu besar dilemparkan ke neraka itu, gimana? Ya wallahu alam, bagaimana nantinya seperti apa? Kalau misalnya sekarang seperti itu, mungkin bisa diluaskan lebih luas lagi, lebih lebar lagi, kan bisa saja. Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa. Sebagaimana nanti tubuh kita nanti di surga akan dibesarkan oleh Allah. Sekarang kan segini. Berapa senti? Berapa senti? 160 ya, 70 senti. Tapi nanti berapa senti? Seperti tingginya Adam alaihissalam. Sittuna dhira'an, 60 hasta, 60 hasta. Baik, 60 hasta berapa meter, Pak? Sekitar 30-an meter. Itu. Ini urusan gaib ya, perkara gaib. Hanya Allah yang mengetahui nanti seperti apa.
Makanya tadi ini kan masalah khilaf di mana itu neraka. Ada yang mengatakan di atas, ada yang mengatakan di antara langit dan bumi, ada yang mengatakan di inti bumi, ada yang mengatakan wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita berusaha untuk selamat dari neraka. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang bertanya lagi? Udah nggak sabar lagi ini. Pulang. Mau pulang kemana sih? Liburan juga. Nggak ada lagi, Masya Allah, Alhamdulillah tidak ada yang bertanya lagi. Berarti materi bisa diterima dengan baik, insya Allah ta'ala. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan memasukkan kita semua dan keluarga kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.